Kita jumpa lagi Damang Dainang dalam renungan malam Alkitab pada hari ini. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat bagimu, ya Tuhan. Kami bersuka cita dalam merayakan Natal, kelahiran Tuhan pada hari-hari akhir ini. Dan kami akan menyambut tahun baru, tahun pengharapan, tahun pemulihan dari Tuhan bagi umat manusia saat ini, ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau masuk di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Mohon urapan dari sorga, Tuhan berkati segenap pendengar yang Tuhan rencanakan untuk Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Damang Dainang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 19b sampai 24. Beginilah bunyinya. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang nats ini adalah situasi saat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Simon Petrus di pantai Danau Tiberias. Sesudah ia 3 kali memperlihatkan dirinya di hadapan para murid setelah bangkit dari antara orang mati. Setelah percakapannya dengan Petrus, Yesus mempertanyakan hingga 3 kali tentang kesiapan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Yesus pun mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan dengan memuliakan Allah. Karenanya Yesus berkata supaya Petrus mengikutinya. Setelah mendengar perkataan Yesus itu dan melihat Rasul Yohanes berada di dekat mereka, bertanyalah Petrus, apakah yang akan terjadi dengan Yohanes yang adalah murid yang dikasihinya? Atas pertanyaan tersebut, Yesus menjawab bahwa jikalau Yesus menghendaki, Yohanes akan tetap hidup sampai ia datang kembali. Tetapi itu bukanlah urusan Petrus. Yesus ingin Petrus fokus mengikuti perkataannya, yakni untuk menggembalakan atau melayani umatnya. Dengan mengikuti Yesus melayani umatnya, Tuhan Yesus ingin mengatakan Petrus sudah ikut melayaninya. Saudara-saudara, sebagaimana dahulu Tuhan Yesus ingin supaya Petrus fokus ikut melayaninya, nats renungan malam kita ini juga memanggil setiap kita sebagai umat Tuhan pada zaman sekarang, terlebih kita sebagai orang Kristen yang baru saja merayakan Natal kelahirannya. Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap umat Tuhan ikut melayaninya. Pertanyaannya, bagaimana sajakah sikap-sikap umat untuk ikut melayaninya? Saudara-saudari, menurut Injil Yohanes dalam nats ini dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, setidaknya terdapat 3 sikap umat yang ikut melayaninya. Antara lain, yang pertama adalah mengikuti perkataannya. Ayat 19b. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah supaya Petrus mengikuti, menuruti perkataannya,
untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan mengerti betul bahwa Petrus dan seluruh umat manusia sebagai domba-domba adalah penuh kelemahan yang membutuhkan gembala yang baik untuk melindungi dan membawa ke padang rumput yang hijau dan berair tenang. Mazmur 23 ayat 4. Karenanya, sebagaimana kepada Rasul Petrus, Tuhan Yesus juga menginginkan kita sebagai orang Kristen pada masa kini juga memiliki sikap-sikap dasar dalam mengikutinya, yakni menuruti firman-Nya. Lalu, sikap yang kedua adalah melayani dengan kerendahan hati, sebagaimana dimaksud ayat 20 sampai 21. Saudara-saudari, damang dainang ni haholongan ni debata. Sebagaimana diketahui, ketiga murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, adalah sangat dekat dengan Yesus. Merekalah yang berada bersama-sama Yesus pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita bisa baca di Lukas 9 ayat 2 sampai 8. Dan juga ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Markus 14 ayat 32 sampai 41. Namun, saat Petrus diberitahu tentang kematiannya yang akan memuliakan Tuhan, timbullah ada kesombongan diri, sehingga mempertanyakan apakah kematian Yohanes nantinya juga akan memuliakan Tuhan seperti dirinya. Saudara-saudari, dari peristiwa Rasul Petrus ini kita diajarkan supaya sebagai sesama pelayan hendaknya kita melayani dengan kerendahan hati, dengan tidak menimbang-nimbang sesama parhobas dan jemaat. Kita semuanya adalah sabara sabusta, salupat saindegehon di dalam marhobas di Garejata. Lalu cara yang ketiga, sikap yang ketiga untuk umat yang mengikuti Yesus adalah yang memenuhi tugas panggilannya. Ayat 22 sampai 23. Saudara-saudari, sebagaimana Yesus ingin supaya Petrus fokus pada ajakan Tuhan Yesus juga ingin kita fokus terhadap tugas panggilan kita masing-masing. Sebab Tuhanlah yang memberi kita talenta-talenta. Dan karenanya setiap kita dipanggil untuk menggunakan talenta-talenta itu untuk melayani sesama dan melayani Yesus Kristus. Jadi, sebagai sesama jemaat dan parhobas Nihuria, kita semua adalah satu tubuh. Karenanya, Tuhan memanggil kita untuk memenuhi tugas panggilan kita masing-masing yang berpedoman pada pemberitaan keselamatan. Bukan pemberitaan yang di luar kebenarannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh memberitakan Injil keselamatan, kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap jemaat yang boleh mendengarkan, seturut dengan kehendak Tuhan, jadikan kami semua sebagai para pendengar adalah umat-umat yang Tuhan berkati, baik di saat ini maupun di dalam memasuki tahun 2022 mendatang. Tuhan menyertai seluruh perjalanan hidup kami di sepanjang tahun sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas.